Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Heluma. Saya mahasiswa IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS dalam mata pelajaran konsep dasar IPA di SD atau di MI. Maka di sini saya akan membuat video simulasi atau video pembelajaran untuk anak SD dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Insya Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, langsung saja sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Nah, pembelajaran minggu lalu yaitu mengenai tentang organ-organ tubuh manusia dan hewan. Maka, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, di mana siswa dapat menggali informasi dengan cara membaca buku, siswa dengan mengetahui penyakit yang berhubungan dengan alat pencernaan. Kedua, siswa dapat mengetahui kebiasaan hidup sehat untuk menjaga kesehatan alat pencernaan. Baiklah, jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu penyakit pada alat pencernaan manusia. Sebelumnya, memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu penyakit pada alat pencernaan manusia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, penyakit MAH atau yang disebut dengan radang lambung, yaitu penyakit yang ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. Penyakit MAH disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Jika kita tidak makan pada saat lapar, lambung menjadi kosong. Akibatnya asam lambung atau asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan melukai lambung. Yang kedua yaitu penyakit apendisitis atau yang disebut dengan radang umbai cacing. Penyakit radang umbai cacing yaitu ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah dan biasanya disertai demam. Umbai cacing atau yang disebut dengan appendix adalah tonjolan kecil pada usus buntu. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk ke appendix akan menyebabkan pembusukan makanan yang dapat menyebabkan radang lambung. Yang ketiga yaitu penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah atau buang air besar terus-menerus. Disentri juga dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan atau perlengkapan makanan yang bersih. Yang keempat, gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat dan akan mengganggu proses pencernaan makanan. Serat makanan juga membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa makanan kurang menyerap air. Akibatnya, sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Contoh makanan berserat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi cara kita merawat alat pencernaan, kita harus merawat
alat pencernaan supaya tidak terhindar dari penyakit-penyakit tersebut dengan cara berikut ini, yaitu yang pertama, kita harus bisa makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan alat-alat makanan dan bahan makanan. Yang ketiga, kita harus minum air putih dalam jumlah yang secukupnya. Yang keempat, kalian harus makan secara teratur. Jangan kalian menunggu lapar terus makan. Usahakan kalian makan secara teratur. Yang kelima, menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Yang keenam, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Itu akan menyebabkan gangguan pencernaan. Yang ketujuh, mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, misalnya permen atau coklat. Yang kedelapan, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Itu sebagian dari kebersihan. Yang kesembilan, biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna lambung. Yang kesepuluh, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi, di sini ibu mempunyai tugas yang harus adik-adik kerjakan di rumah. Ini merupakan salah satu tugas individu. Maka, ibu akan memperlihatkan contoh tugas yang akan kalian kerjakan dan ibu akan mengirimkan lewat via WA. Setelah kalian mengerjakan tugas, bisa kalian mengirim kembali jawaban kalian yang telah kalian kerjakan tersebut. Tugas ini dibuat dalam bentuk per individu. Setiap individu harus mengerjakan secara sendiri-sendiri. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan memperlihatkan gambar serta cara kerjanya ya adik-adik. Nah, di sini ibu akan memperlihatkan gambar terlebih dahulu. Di sini ada gambar yang pertama, penyakit MAH. Yang kedua, penyakit usus buntu. Yang ketiga, penyakit disentri. Dan yang keempat, penyakit sembelit. Sebelum kalian mengerjakan tugas, terlebih dahulu kalian membuat tabel seperti ini ya. Dan kalian harus mencantumkan nama dan kelas. Di bagian sini ada jawablah soal di bawah ini. Yang pertama, sebutkan 5 cara merawat alat pencernaan agar terhindar dari penyakit. Dan yang kedua, isilah kolom di bawah ini. Ini ya, kolom ini. Kolom pertama terdapat nama penyakit. Dan nama penyakit itu yaitu penyakit MAH. Yang kedua, penyakit apendisitis. Yang ketiga, penyakit disentri. Yang keempat, penyakit sembelit. Kolom kedua, di sini terdapat alat pencernaan yang diserang. Yang ketiga, di sini ada gejalanya. Yang keempat, di sini ada penyebabnya. Dan di sini kelima, akibatnya. Pada kolom tersebut ini, kalian harus menjawab sepengetahuan kalian saja ya adik-adik. Ya baiklah, itu saja yang mungkin ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.